Pernah nggak sih Anda terus-terusan nyari strategi trading yang sempurna, sinyal ajaib yang katanya bisa bikin untung terus? Tapi gimana kalau saya bilang, kunci sukses yang konsisten itu sebenarnya bukan ada di chart, tapi di dalam kepala kita sendiri? Yuk kita beda bareng-bareng, apa sih yang beneran ngebentuk seorang trader profesional? Anda pasti sering dengar kutipan ini kan? Kedengarannya klise ya, tapi serius, ini bukan omong kosong. Ini beneran fondasi yang jadi pembeda antara trader yang profit konsisten sama yang ya gitu-gitu aja. Strategi teknikal jelas penting, tapi tanpa mental yang kuat, strategi paling canggih sedunia pun bakal ambiar. Nah, ini dia bedanya. Beda banget loh. Amatir itu sibuk ngejar yang di luar, indikator canggih, sinyal sempurna, kemenangan gede. Sementara profesional, mereka fokus bangun benteng yang kokoh dari dalam diri. Apa itu? Disiplin, kontrol risiko, sama konsistensi. Ini bukan lagi soal reaksi terhadap pasar, tapi soal aksi yang proaktif dan terencana. Oke, kita masuk ke pilar yang pertama ya. Banyak banget nih yang nganggap manajemen risiko itu cuma ngebatasin profit. Padahal justru sebaliknya. Ini tuh fondasi biar psikologi kita tetap stabil. Tanpa ini, jujur aja, kita itu cuma lagi judi. Judi pakai emosi yang gak karuan. Analogi ini keren banget sih. Coba bayangin deh, manajemen risiko itu sabuk pengaman Anda pas lagi trading. Jalanan pasar itu kan pasti bergelombang ya kan? Pasti ada guncangan, pasti ada rugi. Nah tujuannya risk management itu bukan buat ngehindarin guncangan itu, bukan. Tujuannya untuk mastiin Anda nggak mental keluar dari mobil pas ada guncangan keras, biar besok bisa trading lagi dengan tenang, tanpa trauma. Kenapa sih kok cuma 1-2%? Kenapa sekecil itu? Angka ini tuh kayak sikring listrik buat emosi kita. Kalau risikonya kecil, sekali rugi itu nggak akan berasa kayak kiamat. Ini penting banget buat mencegah kita balas dendam ke pasar. Jadi pikiran kita tetap jernih dan objektif buat trade selanjutnya. Nggak panik. Coba deh lihat seberapa kuatnya ini. Dengan rasio risk to reward yang bagus, katakanlah 1:2, Anda tuh nggak perlu selalu benar buat jadi profit. Lihat aja tabel ini. Menang 5 kali, kalah 5 kali, separuh-separuh. Anda tetap profit. Keren kan? Ini tuh beneran ngurangin beban psikologis yang berat banget, yaitu tekanan buat harus selalu benar. Nah, ini anggap aja kayak checklist sebelum terbang. Wajib hukumnya. Tentukan stop loss sebelum Anda masuk. Kenapa? Biar emosi nggak ikut campur pas trading lagi jalan. Terus, batas kerugian harian. Ini tombol darurat buat ngelindungin kita dari diri kita sendiri, biar satu hari yang jelek nggak ngerusak seluruh akun kita. Oke, jaring pengaman udah ada. Sekarang, kita lanjut ke pilar kedua. Kalau tadi manajemen risiko itu jaring pengaman, nah rencana trading ini adalah jangkar mental kita. Ini yang ngasih kita struktur dan arah yang jelas di tengah-tengah pasar yang seringkali ya kacau balau. Disinilah letak perbedaannya, mau jadi penjudi atau jadi pebisnis. Seorang penjudi itu cuma bereaksi, pasar naik dia ikut seneng, pasar turun dia panik, penuh harapan dan ketakutan. Tapi seorang trader profesional, dia cuma ngejalanin rencana yang udah mateng. Nggak peduli emosinya lagi naik turun kayak gimana. Bikin trading plan itu nggak usah yang ribet-ribet kok. Serius, anggap aja ini checklist simple. Pertama, kondisi apa sih yang harus ada biar Anda mau entry? Kedua, di mana titik exitnya? Baik buat ambil untung atau cut loss. Udah ditentuin dari awal. Dan yang paling penting, gimana cara Anda nge-review trading-trading sebelumnya biar bisa jadi lebih baik lagi? Itu kuncinya. Jadi itulah fungsi utama dari trading plan. Pasar itu pasti akan ada badainya. Nggak mungkin nggak. Nah, rencana Anda itu bukan peta buat nebak cuaca, tapi kompas. Kompas yang nuntun setiap langkah Anda biar Anda tetap di jalur yang rasional, nggak kebawa arus emosi. Sekarang kita sampai di pilar terakhir. Dan jujur, ini mungkin yang paling krusial dari semuanya. Gini deh, Anda bisa punya manajemen risiko paling top dan rencana trading paling detail sedunia, tapi kalau pikiran Anda nggak terlatih, semua itu bakal sia-sia. Anda bakal sabotase diri sendiri. Disinilah kita ngomongin soal permainan batin, cara ngelola rasa takut dan serakah. Pernah nggak Anda udah masuk posisi, terus Anda cuma nyari-nyari berita atau analisa yang setuju sama posisi Anda itu, yang jelek-jelek diabaikan? Nah, itulah yang namanya bias konfirmasi. Ini jebakan mental yang bahaya banget karena bikin kita jadi buta. Kita nggak bisa lihat tanda-tanda bahaya yang jelas-jelas ada di depan mata. Otak kita itu aneh loh. Secara alami, kita lebih benci rugi daripada senang untung. Rasa sakit karena kehilangan 100.000 itu lebih kuat daripada rasa senang dapat 100.000. Inilah alasan psikologis kenapa banyak banget trader yang ngebiarin rugi kecil jadi membengkak. Kenapa? Karena mereka terus berharap pasar bakal balik arah. Ngaku rugi itu rasanya sakit banget soalnya. Ini poin yang penting banget, jadi tolong perhatikan. Tujuannya itu bukan trading tanpa emosi. Itu mustahil.
Tujuannya adalah trading dengan kesadaran emosional. Jadi kita bisa mengenali, oh ini gue lagi takut nih, atau wah ini serakah mulai muncul. Setelah sadar, bukannya kita biarin emosi itu ngambil alih, kita langsung balik lagi ke jangkar kita, trading plan. Terus, gimana caranya ngelatih otot mental ini? Ada beberapa alat praktis yang bisa Anda coba. Pertama, bikin jurnal trading. Bukan cuma catat untung rugi, tapi catat juga kenapa Anda entry dan gimana perasaan Anda waktu itu. Ini buat nemuin pola-pola bias. Kedua, coba meditasi. Cuma 5 menit kok. Tarik napas dalam-dalam sebelum mulai trading. Ini ampuh banget buat nenangin saraf. Dan terakhir, jaga keseimbangan hidup. Olahraga, tidur cukup, jangan cuma ngeliatin chart seharian. Biar trading nggak jadi satu-satunya hal di hidup Anda. Oke, sekarang mari kita gabungkan semuanya jadi satu. 3 pilar ini, manajemen risiko, trading plan, dan psikologi, ini bukan hal-hal yang terpisah loh. Mereka itu satu kesatuan. Bekerja bareng-bareng buat ngebentuk sebuah sistem yang kuat yang saling mendukung satu sama lain. Coba lihat deh gimana mereka saling nyambung. Manajemen risiko itu jaring pengaman yang bikin Anda berani ngikutin rencana, tanpa perlu panik. Rencana trading itu jangkar yang nahan Anda biar nggak oleng pas emosi lagi naik turun. Dan psikologi yang terlatih, itulah yang ngasih Anda disiplin buat ngejalanin dua-duanya. Ini baru namanya sistem. Dan pada akhirnya, inilah tujuan sebenarnya. Pasar forex itu bukan lotre. Tujuannya bukan buat nyari satu kemenangan jackpot yang bisa ngubah hidup. Bukan. Tujuannya adalah membangun sebuah pendekatan profesional, jangka panjang, yang bisa ngasilin profit secara konsisten dari waktu ke waktu. Kuncinya, eksekusi yang disiplin. Itu aja. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba renungkan baik-baik. Banyak banget orang yang punya grafik canggih dan puluhan indikator. Tapi, pekerjaan yang sesungguhnya, pekerjaan yang beneran nentuin sukses jangka panjang, itu semua terjadi di dalam pikiran kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mulai membangun fondasi itu?